kemarin, ibu sekalian, kemarin persis ada salah satu uh, teman baik bicara ke saya bahwa beliau punya masalah dalam mendidik istrinya. Dan istrinya pun juga mengakui kalau lagi ini ada masalah besar dalam diri istrinya dan ada perubahan drastis pada ibadah istrinya sebelum nikah dan setelah nikah. Lalu teman baik itu menyampaikan bahwa, bilang ke saya kemarin bahwa faktor penyebab kenapa terjadi perubahan drastis ibadah sebelum nikah dan setelah nikah itu setelah dievaluasi oleh istrinya, dimuhasabah oleh istrinya, ternyata kesimpulan sang istri, saya ibadah sebelum nikah itu semangat tujuannya untuk mendapatkan pendamping, ternyata nggak murni karena Allah agar bisa mendapatkan suami, agar ada seorang laki-laki yang soleh lalu melihat atau mencari info gimana sih Mbak Fulana atau Mbak Mawar gitu loh, atau si Mawar gimana sih, oh nanti yang lain bilang oh itu puasanya bagus, Nabi Daud, aku teman kosnya dia Qiyamul Lail dan seterusnya. Maka begitu dia dapat suami, selesai sudah, tujuannya sampai. Sama orang kalau niatnya ke Bandung, begitu sampai Bandung udah nggak ngegas lagi dong, cari parkiran, matiin mesin, selesai. Jadi itulah manusia, jamaah sekalian. Kita tuh bisa beramal untuk manusia, untuk orang lain, yang orang lain itu pun kita nggak kenal siapa dia, itu bisa. Atau yang pihak tersebut kita belum kenal, kita nggak kenal. Beda kalau misalnya aku tuh pengen nikah sama dia dan aku ingin membuat dia kagum, dia bangga, dia salut sama aku, maka dia akan melakukan segala cara agar membuat wanita itu atau laki-laki itu terpukau sama dia. Itu banyak kasus demikian. Atau itu nggak heran lagi. Ini enggak, ini teman baik saya itu tidak kenal sebelumnya dengan, atau tidak hubungan dekat dengan, atau tidak saling kenal dengan istrinya, tidak pakai pacaran dan seterusnya, tapi istrinya beribadah. Ini pengakuan istrinya sendiri setelah introspeksi, setelah muhasabah, setelah berpikir kenapa kok terjadi gini, kenapa, ternyata arahnya ini masalah keikhlasan, ibu-ibu. Pengen membuat seorang laki-laki terpukau lalu menikahi dia. Siapa laki-laki itu pada saat tahajud? Gak tahu. Siapa laki-laki itu ketika dia puasa Senin Kamis atau Nabi Daud? Gak tahu. Tapi dengan dia punya pola seperti itu, kan teman-teman perempuannya tahu, lingkungannya tahu. Dan ketika ada seorang laki-laki yang baik dan seterusnya mencari, ini yang bicara. Dan itu bisa ke arah sana. Oh, syaitan jago, Bu, bisikin kita. Jago syaitan bisikin kita. Jadi itu, kalau mencari perhatian orang yang dia sudah tahu, dia kenal, itu biasa. Ini nggak kenal. Belum kenal. Dan hasilnya gimana? Berantakan. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah sampai detik ini belum.
Semoga Allah kasih hidayah ke depan. Kalau dua-duanya terus bertobat, beristighfar, lalu memperbaiki diri, insya Allah akan jadi lebih baik. Jadi ini menunjukkan bahwa beramal bukan karena Allah akan menghancurkan amal tersebut dan akan membuat kita tidak hidup dalam keberkahan.